Gini, kita nunggu dulu di sini katanya. Kita nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk, sana nunggu dulu katanya kita mau ditemui oleh siapa nggak tahu. Tapi siapkan mentalnya dulu. Hah? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Iya. Mana Kang? Itu tadi dulu. Tadi dulu, kita ke itu tuh. Oh itu pulaunya itu? Iya, jauh banget. Jauh ya Rini. Gak apa-apa lah, yang penting kita semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Masih seperti biasa, untuk melakukan perjalanan, dzikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Dan yuk kita bareng-bareng untuk berzikir jalan supaya meningkat kesadarannya, meningkat level kehidupannya ya. Jadi begini ceritanya. Itu di sana ada pulau itu, di seberang lautan itu. Itu tuh ya. Nah, hari ini kita akan nekat ke sana naik perahu itu tuh ya. Ah itu lagi dekat tuh. Oke, Ah, ya. Nah, mari kita untuk mengkaji dari segala sisi yang disampaikan nanti, karena ada bahasa teka-tekinya, pesan cintanya untuk kita. Di seberang sana ada apa namanya itu? Goa, katanya istananya Nyai Roro Kidul, katanya di tengah laut sana. Yuk, berani gak? Berani? Ayo. Kopinya jangan lupa diseruput. Sambil melihat-lihat dulu pemandangan alam yang luas nih ya, di lautan yang hijau, yang indah. Tapi sekarang begini, menurut kalian indah nggak? Nah, kalau pikirannya sedang kacau, mungkin tidak akan pernah melihat keindahan alam, tidak akan pernah melihat sebuah karya Tuhan yang luar biasa ini. Makanya saya mengajak kalian untuk lebih lentur, lebih pasrah ya, supaya bisa menikmati, bisa bersyukur atas sebuah mahakarya semesta ini yang luar biasa. Ini sebuah makna bahwa kita harus bisa memperluas hati kita, harus legowo bahasanya ya. Yuk lanjut ke sesi berikutnya, yaitu dzikir jalan ya. Jadi dzikir jalan itu yang dimaksud dari kami itu bukan apa namanya itu, bukan sekedar komat kamit, tapi dzikir meskipun tanpa lidah, tapi nyambung ya. Dan nanti kita mendatangi goa ya, goa ya, untuk bertapa. Kita pun bertapa, tapi tapa tanpa gua. Inilah bertapa berjalan ya. Itu makanya lentur saja, jangan kaku supaya paham. Karena selalu ada yang dapat kita gali dan selalu ada yang dapat kita pelajari. Ini nih mungkin nih bahasa Tuhan. Ntar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya belah sini. Gini. Katanya goanya di sebelah sini, maksudnya di ini tapi nggak kelihatan. Belum terlihat kontras. Baik, yuk kita cari yuk. Bentar. Wow. Ombaknya besar banget ini nih. Jadi mungkin ini
yang apa ada gua tembusnya ini mungkin wah perhatikan nih. Ini lihat dulu nih ada bahasa alam. Ini gejolak batinmu ini ya. Gejolak jiwamu yang sedang apa namanya itu sedang membara. Udah yuk kita ke gua yuk. Iya. Alhamdulillah. Oh ini guanya. Pantesan nih. Tersembunyi kayak gini. Sebentar dulu. Kita lihat dulu apakah ini gua dimaksud atau bukan. Oh iya bener nih. Bener ini ke sana. Baik, sebelum kita masuk, mari kita untuk uluk salam untuk bisa menyambungkan sinyal batin kita kepada seluruh makhluknya Allah yang ada di sini. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun. Kamu dengar gak? Kayaknya ketawa. Tuh. Punten siapa itu? Ada orang di dalam? Hei, masuk aja yuk. Aduh, sini. Dalam banget nih. Tuh. Wah. Sini. Wah. Tadi siapa? Punten. Wah, air nih. Air. Coba lihat nih. Kita bisa lihat dari segala sudutnya ini. Ternyata di sini ada sungai itu. Sungai apa ini? Air laut yang bergerak-gerak nih. Ya iya nih. Sini yuk. Assalamualaikum. Wow. Nih. Ternyata di sini pun sama airnya bergejolak ini. Seperti ombak. Tapi tadi ada suara orang di sini. Assalamualaikum. Tadi siapa? Mbak? Punten, ada orang di sini. Mbak? Apakah kita berani ke sana gitu? Assalamualaikum. Ya iya. Tapi tadi ada yang air laut nih. Inilah yang tembusnya laut itu tuh. Nih. Wow. Ini airnya bergejolak nih. Kita belum pas waktunya. Punten. Tapi saya melihat orang apa bukan itu? Tuh, orang bukan. Tuh. Itu. Coba dulu. Nih. Astagfirullah. Ini apa tadi yang jatuh? Hah? Kayak tadi ada yang jatuh. Enggak tadi di situ tuh kayak orang bukan. Tuh mendekat tuh. Mundur dulu. Itu ke sini orangnya itu tuh. Itu. Nih. Astagfirullah. Aduh. Ini laki-laki perempuan ini. Oh nenek. Assalamualaikum. Mbah, nih. Maaf. Kami mengganggu ya Mbah, maaf Mbah. Gini. Perkenalkan nama saya Tarto Mbah. Dari Cilacap Mbah. Gini, maaf Mbah. Jadi keperluan kami di sini lagi dalam perjalanan pikir jalan. Iya, maaf sekali. Dan kalau boleh tahu Pak, bener ini tempat kerajaannya Nyai Ratu, maaf. Apakah saya diizinkan untuk bertemu dengan siapa salah satunya, maksudnya apa? Kita nggak boleh masuk, bahaya katanya. Baik, Mbah. Kalau kalian nggak boleh masuk, maksudnya gini, maksudnya
kami ingin sinau belajar di sini, barangkali mendapatkan petunjuk apa maksudnya dari siapa. Apa barangkali Mbah saged memberikan petunjuk pada kami, Mbah. Ya. Oh. Berarti saya nunggu di sini, Mbah. Nunggu di tempat ini dulu, Mbah. Hah? Mbah? Gede banget ombaknya. Astagfirullahaladzim. Aduh, 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 aduh. Aduh. Ya ampun. Ombaknya gede banget. Aneh loh. Ketika Mbah pergi tadi, ombak besar seperti tsunami datang. Nih, kita disuruh nunggu di sini katanya gimana siap nggak? Nunggu. Nih. Katanya kalau kita masuk bahaya, makanya nanti kita nunggu di sini, nanti akan kita dipertemukan dengan orang yang bisa berkomunikasi dengan kita, sesuai bahasa dengan kita maksudnya. Astagfirullahaladzim. Nunggu di mana nih kitanya? Mundur dulu sini. Tak dulu. Gini. Kita nunggu dulu di sini katanya. Kita nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk, sana nunggu dulu katanya kita mau ditemui oleh siapa nggak tahu. Tapi siapkan mentalnya dulu. Ah, ini. Astagfirullahaladzim. Apakah ini dimaksud? Gini, saya kira Kak Nyai Ratu yang datang, tapi bukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Gini, kita mungkin bahasa kita belum pas. Mari kita paskan dulu supaya nyambung. Sebenarnya siapa ini? Assalamualaikum, Mbak. Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Sebelumnya kami mohon maaf, Mbak, atas kedatangan kami yang tiba-tiba ini. Dan kita sebelumnya tadi sudah izin dulu di depan goa. Maksudnya kami tidak janjian sebelumnya untuk bertemu jenengan, maaf. Dan jenengan waktunya terganggu. Oke. Perkenalkan dulu, nama saya Tarto, Mbak. Tarto, saya dari Cilacap. Oke. Cilacap. Kami bukan utusan siapa-siapa, Mbak, tapi murni atas kehendak sendiri. Karena dari cerita-cerita yang kami dengar itu maksudnya tentang di gua ini yang diceritakan bahwasanya inilah kerajaan gaibnya Nyai Ratu di sini katanya. Maaf sekali. Ya, tujuan kami, Mbak, untuk mengkaji dan cari pengalaman saja gitu maksudnya. Oke. Insya Allah pun siap, Mbak. Katanya kalau masih mental itu nggak boleh masuk ke sini. Di sini harus lebih lembut, lebih tenang katanya. Baik, Mbak, saya akan mencoba untuk melembutkan hati saya, siap mendengarkan segala pintu panjenengan, Mbak. Tapi gini ya. Pada umumnya maksudnya orang-orang itu minta mudah rezeki gitu maksudnya. Nah, apakah benar, Mbak, di sini yang dikatakan itu mudah rezeki dan bagaimana caranya maksudnya, Mbak, supaya kami rezekinya pun mudah. Nggih. Nggih, Mbak. Oke, nggih. Nggih, siap. Nggih, Mbak. Nggih. Berarti bukan apa namanya ini dikasih duit di sini maksudnya, Mbak. Oh. Baik, Mbak, sebentar, Mbak, karena saya membawa kamera, izinkan saya untuk berbicara untuk menerangkan kepada teman-teman kami, Mbak, supaya tidak gagal paham, Mbak. Nggih.
Ini sahabat semuanya, ternyata syaratnya ya, kalau mau rezekinya mudah harus pegang kuncinya ya, mempunyai kuncinya. Dan kuncinya itu sendiri katanya eh, ada dalam diri kita masing-masing. Bukan di dalam sini ada kunci, tapi nanti kita tanyakan lagi kepada beliau itu dimaksud itu bagaimana caranya gitu maksudnya. Nah, gimana? Adakah sebuah makna ini supaya kami bisa memahami betul-betul dengan mudah, Mbah? Iya. Oke. Oh, Mbah. Oke. Oke. Oke, Mbah. Ini ya teman-teman ya. Ada sebuah peribahasa kuncinya, lihat tadi ombak ini nih. Kuncinya dari sini. Jadi ombak ini adalah sebuah penggambaran gejolak jiwa kita, gejolak batin kita untuk kita bisa kendalikan. Yang pertama. Yang kedua itu tinggalkan beban. Beban pikiran yang ada dalam diri kita, beban hati. Jadi yang dimaksud itu ketika kita masih membawa beban kemana-mana, ya, beban pikiran, luka batin, dendam, ketakutan itu adalah beban kita. Kita harus lepaskan, ya, supaya nanti betul-betul terbuka pintu rezekinya oleh kunci kita tadi. Kuncinya terbuka, maka akan diisi, dialirkan rezekinya melalui kita. Itu maksudnya ya. Jadi bukan maksudnya adalah diminta dikasih uang, dikasih emas, tetapi ini adalah sebuah makna perumpamaan untuk kita semua dan kita semua berhak untuk itu. Memiliki ketika kita bisa membuka kuncinya. Kunci rezekinya adalah kita lepaskan bebannya. Kata beliau tadi ini seperti pohon. Harus dirontokkan dulu dedaunannya, maka akan bersemi lagi dengan yang baru, yang lebih baik, bahkan lebih baik lagi. Gimana? Jadi kunci ini berlaku untuk semua orang gitu, Mbak, maksudnya, Mbak. G. Baik. Ini loh. Enggak apa-apa. Ini sebuah bahasa yang luar biasa ini ya. Bahasa dari beliau tadi yang disampaikan kepada kita, kalau memang kita mau dialiri rezeki yang deras seperti ini, seperti air ini yang deras seperti itu, kita betul membuka kuncinya dulu. Yang selama ini kita tutup, ya. Jadi kita kayemen di situ. Yuk buka kuncinya dulu. Kuncinya bagaimana? Tadi diterangkan, yaitu untuk melepaskan dulu semua kegelisahan hati, luka batin, dendam, amarah, ketakutan, dan lainnya itu. Kita lepaskan, kita maafkan semua orang. Itu sama halnya membuka kuncinya. Rontokkan semua yang ada dalam diri kita, biarkan kosong. Biarkan kosong, kalau sudah kosong gimana? Akan dialiri rezeki yang luar biasa yang tak disangka-sangka oleh kita. Luar biasa. Dan dengan menghilangnya beliau, kita harus bisa menghilangkan pola lama kita. Ya, udah, yuk. Sam. Aduh, namanya saya lupa. Lupa namanya. Tapi kayaknya nggak asing mukanya deh. Udah kayak pernah lihat. Mirip orang Arab ini ya. Yuk. Nah, kalau seperti ini kan mudeng, paham. Tetapi bagi jiwa-jiwa yang kacau, pemikirannya yang kacau akan pasti terjebak dalam kegagalan pahamannya. Karena yang kami tampilkan itu adalah sebuah makna perumpamaan dan mengandung sebuah pesan cinta untuk kita semuanya, ya. Jadi pada intinya silakan ditonton aja sampai selesai dihayati. Apa sih maksudnya, Kang Tarto? Diputar lagi. Ini akan menuntun kita ke jenjang level yang lebih tinggi. Level kehidupannya, level rezekinya, level kesehatannya. Insya Allah kalian pasti akan sukses, makmur, jibar-jibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibar-jibur.